في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيث العيشة كان خلق القرآن. أما بعد. إخواني عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Semoga dengan nikmat ini kita semakin giat beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad atas perjuangannya membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Kemudian daripada itu, khatib berwasiat khususnya pada diri khatib sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Seperti yang kita tahu, manusia paling sukses di dunia dan akhirat adalah Rasulullah. Bagaimana tidak? Nabi berangkat dari seorang fakir miskin, bahkan yatim piatu, tanpa modal, namun akhirnya bisa menjadi pemimpin tertinggi umat Islam. Sayyidul Mursalin menjadi panglima perang tertinggi, mendirikan negara sekaligus menjadi kepala negara sampai wafat dengan status menjadi kepala negara. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa kiat-kiat sukses yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Pertama, tentu saja dengan ilmu. Sulit menjadi orang sukses tanpa menguasai ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin sukses di dunia harus berilmu. Siapa yang ingin sukses akhirat harus dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat harus berilmu. Soal urusan dunia, kita sudah tahu bahwa kesuksesan akan dapat diraih dengan ilmu. Bagaimana bisa seorang mampu mendirikan pabrik mobil jika dia tidak benar-benar menguasai ilmu mobil? Bagaimana mungkin bisa sukses memimpin lembaga pendidikan atau kampus jika dia mengerti betul tentang manajerial kampus dan yang lain-lain? Begitu pula di akhirat. Bagaimana mungkin orang sukses di akhirat, selamat dan masuk surga tertinggi, kalau cara wudhu saja tidak bisa, cara sholat saja tidak bisa, atau cara membaca Al-Quran saja tidak bisa? Sebab semua harus dengan ilmu. Selain itu, tentu kita harus memiliki moral. Dakwah Rasulullah SAW terima di mana-mana. Dakwah apapun dipercaya orang. Bahkan kalau berdagang menawarkan barang apapun dipercaya orang. Mengapa? Karena sejak kecil Rasulullah tidak memiliki cacat moral. Jika ada orang jujur, maka Nabi yang paling jujur. Jika ada orang amanah, Nabi yang paling amanah. Jika ada orang yang menepati janji, Nabi yang paling menepati janji. Anak Rasulullah SAW benar-benar sempurna, insan kamil, tanpa cacat moral. Dengan moral-moral yang baik itulah dimanapun, kemanapun, dan apapun yang disampaikan pasti percaya orang. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, utamanya para santri, supaya diterima masyarakat luas, upayakan sejak dini. Jangan pernah cacat moral, jangan pacaran, apalagi merebut milik orang. Jangan berkhianat, karena itu menghilangkan kepercayaan orang. Jangan bohong, dan jangan melakukan semua perbuatan yang mengakibatkan cacat moral. Rasulullah SAW akhlaknya baik, kepada keluarganya baik, kepada tetangganya baik, kepada guru-gurunya baik, kepada masyarakat baik, kepada siapapun baik, sehingga melegakan semua pihak. Dengan demikian, Anda akan dapat diterima oleh berbagai kalangan. Itulah kunci sukses Rasulullah SAW, terutama dalam berdakwah. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, tentu harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun upaya kita, pada akhirnya Allah yang menentukan. Jadi usahakan untuk tetap sholat berjamaah, berzikir setelah jamaah, menjaga sholat qabliyah, sholat duha, sholat malam, puasa Senin Kamis, dan membaca salawat. Itulah sebagian ibadah yang membuat kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada santri mahasiswa, pelajar yang tidak terlalu pintar, tapi keteguhannya dalam ibadah luar biasa. Akhirnya dia diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan sukses menjalani kehidupan. Ada juga orang yang cerdas, luar biasa,
mendapatkan rahmat dan berkatnya yang juga sangatlah penting. Semoga kita bisa melakukan itu semua. Marilah kita jujur, amanah dan berakhlak baik yang pada siapapun, dan jangan sampai kita berbohong. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala man nabiyyi min ba'di sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin ba'da fi nafsihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liasatidhina wa limasyayikhina wa liman huwa haqqun alaina wa li ikhwanil muslimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun waskuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu 'ala min fadlihi yu'tikum wa lazzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tas'alun. Aqimis shalah. Allah